Assalamualaikum, balik lagi di Forehand Digi. Hari ini kita bakal membahas gimana sih caranya polisi mengungkap kejahatan melalui foto doang. Nah, biasanya itu masuknya itu ke metadata. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita presentasikan. Oke, teman-teman. Nah, ini dia bagaimana polisi menemukan pembunuh lewat metadata foto. Oke, lanjut. Nah, apakah sebuah foto bisa jadi bukti pembunuhan? Di era digital sekarang, foto bukan cuma gambar. Jadi, foto itu sebenarnya bisa menyimpan metadata yang bisa membuka kebenaran, kayak bukti-bukti, sama isinya tuh, isi dalam foto itu bisa jadi alat atau barang bukti forensik digital yang bisa dibawa ke pengadilan. Nah, di situ kalau misalnya ada sebuah kasus, biasanya fotonya itu sering dicek dulu. Lanjut. Nah, metadata sama dengan tentang data. Jadi metadata itu sebenarnya data-data yang ada dalam foto, bukan cuma data tentang fotonya aja. Kayak contohnya ada waktu pengambilan foto, lokasi GPS, type perangkat, software edit foto, dan informasi sensor kameranya apa di situ. Nah, lanjut. Contoh metadata. Di sini ada beberapa contoh kayak ini hasil screenshot ya. Dia pakai software apa? Windows 10. Kapan? 2024 bla bla bla. Lalu banyaklah sampai email size dan lain-lain. Ini pas metadatanya masih terbuka ya, teman-teman. Contohnya, lanjut. Nah, untuk kronologi kasus pembunuhan yang terungkap dari metadata itu kayak misalnya ada tersangka yang membantah berada di TKP, tapi HP-nya itu diperiksa, foto dari HP korban menunjukkan lokasi dan waktu yang ada di situ. Kayak contohnya nih, ada seorang yang foto-foto dulu sebelum dibunuh. Nah, habis itu si tersangka gak ngaku ada di situ. Cuma foto tersangka tuh ada di situ. Habis itu dicek lah metadatanya. Ternyata polisi ngecocokin lah si GPS sama jejak digital lainnya gitu. Kayak lokasi waktu, dan lain-lain lah, softwarenya apa, itu bisa dipakai. Nah, habis itu langkah-langkah mengambil metadata itu banyak caranya, tapi salah satunya yang paling umum itu begini. Pertama, kita ambil foto dulu sebagai bukti digital. Kedua, kita ekstraksi metadata menggunakan EXIF tool atau forensik lainnya. Terus mencocokkan waktu dan lokasi dengan alibi tersangka, lalu menelusuri hubungan foto dengan jejak digital lain, misalnya media sosial, CCTV, dan lain-lain. Lanjut. Tools yang digunakan biasanya EXIF Tools, yang online itu foto forensik, Digital Evidence Investigator, Cyberite untuk mobile forensik, sama Encash. Tools ini beberapa yang bayar dan ada yang gratis ya. Nah, tantangan dan kelemahan metadata. Tantangan dan kelemahan metadata itu bisa dimodifikasi atau dihapus. Tidak semua foto menyimpan metadata yang lengkap. Validasi silang dengan data lain. Tidak berlaku jika metadata telah dihapus otomatis oleh media sosial. Nah, kayak contoh, kalau misalnya kalian ngirim HP ke WhatsApp, itu gak kelihatan metadatanya kecuali dengan bentuk dokumen, karena WhatsApp sendiri sudah menghapus metadata dalam WhatsApp itu sendiri supaya susah diperiksa. Itu contohnya. Ini kesimpulannya, metadata foto bisa menjadi bukti penting dalam investigasi. Polisi bisa menggabungkan metadata dengan bukti lain. Jadi untuk poin pertama, kayak tadi ya yang sudah aku jelasin,
kalau metadata foto itu bisa jadi bukti yang penting banget diinvestigasi dan bisa dibawa ke pengadilan. Kalau kalau itu benar dan nggak ada yang apa sih terverifikasi benar dan nggak ada yang salah di situ. Nah, yang kedua, polisi itu harus menggabungkan metadata dengan bukti lain. Jadi gak cuma dari foto toh, bisa dari yang lain juga. Kejahatan digital meninggalkan jejak dan foto adalah saksi bisu untuk menyimpan benda rahasia juga. Ya, poin ketiga itu sebenarnya setelah kita meninggalkan jejak, foto salah satu saksi bisu yang bisa menyimpan banyak banyak rahasia dan kenangan yang bisa dijadikan untuk bukti di situ. Ada pertanyaan? Mungkin kayaknya bisa bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Nah, selesai. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ke yang lain bila masih ada yang mau tahu. Oke. Terima kasih. Bye bye.